Fatimah bangkit dari tempat tidur lebih awal dari biasanya. Ia tahu, suaminya, Rendra, sangat memperhatikan sarapan yang terhidang sempurna setiap pagi. Meski tubuhnya lelah karena begadang menjahit pakaian pesanan demi menambah penghasilan keluarga, Fatimah tetap menyempatkan diri memasak makanan kesukaan Rendra. Ia tersenyum kecil sambil memandang sepiring nasi goreng dan telur mata sapi yang baru saja ia susun rapi. Setidaknya, ini bisa membuatnya senang, gumamnya, meski dalam hati ia tahu, usahanya seringkali tak dihargai. Ketika Rendra turun dari kamar, wajahnya datar, tanpa senyuman seperti biasa. Ia hanya melirik sarapan di meja, lalu duduk sambil menggulir layar ponselnya. Fatimah memperhatikan dengan cermat, berharap ada komentar positif darinya. Nasi goreng lagi. Apa kamu nggak bisa coba masak sesuatu yang lebih kreatif? Ujar Rendra sambil menghela napas. Fatimah tersenyum tipis, menahan sakit di hatinya. Maaf, Mas. Besok aku coba masak yang lain, jawabnya lembut. Namun, tatapan kosong Rendra membuat Fatimah sadar, usahanya tidak lagi berarti. Hari itu, Rendra pulang lebih larut dari biasanya. Fatimah mencoba menghubunginya, tapi panggilannya tidak diangkat. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, aroma parfum asing menyertainya. Fatimah tidak berkata apa-apa, tapi hatinya berdebar kencang. Ia mencoba bertanya dengan hati-hati, "Mas, tadi kerja lembur ya?" Rendra hanya menjawab singkat, "Iya, capek banget." Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, ia langsung masuk ke kamar. Fatimah merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia menolak mempercayai pikirannya sendiri. Beberapa hari berlalu, dan jarak di antara mereka semakin terasa. Rendra lebih sering pulang larut dan menghindari percakapan. Suatu malam, Fatimah menemukan setumpuk tagihan yang belum terbayar. Dengan hati-hati, ia mencoba membicarakannya dengan Rendra. Namun, respons suaminya membuat hatinya semakin hancur. "Aku capek, Fatimah. Jangan bikin rumah ini tambah ribet. Kalau kamu nggak bisa bantu, jangan banyak tanya." Kata-kata itu menamparkan Fatimah, yang selama ini mengorbankan segalanya demi kebahagiaan Rendra. Puncaknya terjadi ketika Fatimah tanpa sengaja melihat pesan di ponsel Rendra. Sebuah pesan mesra dari seorang wanita bernama Maya, lengkap dengan foto mereka berdua sedang makan malam di restoran mewah. Air mata Fatimah jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Saat Rendra masuk ke ruangan, ia tahu bahwa segalanya akan berubah. "Kamu sudah tahu, ya?" tanya Rendra dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Fatimah mencoba menenangkan dirinya. "Mas, kenapa? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berusaha?" Rendra hanya menggelengkan kepala. "Kamu terlalu baik, Fatimah. Tapi aku butuh seseorang yang bisa bikin hidupku lebih berwarna." Jawaban itu menghancurkan Fatimah. Setelah bertahun-tahun ia memberikan segalanya, Rendra hanya melihat kekurangannya. Fatimah merasa dunianya runtuh, tapi ia tetap menahan tangis, tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Esok harinya, Rendra meminta berpisah. Dengan hati yang hancur, Fatimah menandatangani surat cerai. Ia tidak memohon, tidak memarahi, hanya menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah untuk tidak membiarkan rasa sakit ini mengalahkan dirinya. Saat Rendra meninggalkan rumah, Fatimah berdiri di depan pintu, menyaksikan pria yang dulu ia cintai berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di malam yang sunyi itu, Fatimah menatap bayangannya di cermin. Tubuhnya yang gempal, wajahnya yang lelah, semua terlihat begitu asing. "Mungkin aku tidak sempurna," bisiknya, "tapi aku masih punya harapan untuk berubah." Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sepeninggal Rendra, rumah yang dulu dipenuhi canda dan obrolan kini terasa kosong. Fatimah duduk termenung di sudut ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding.
Dalam gambar itu, senyum lebar menghiasi wajahnya, seolah dunia adalah tempat paling bahagia. Namun kini, senyuman itu seperti ejekan yang pahit. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan bingkai foto itu dan menyimpannya di dalam lemari. Sudah cukup, gumamnya, meski hatinya masih dipenuhi luka. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Fatimah mencoba mengisi waktu dengan pekerjaan menjahitnya, tetapi pikirannya terus melayang ke masa lalu. Setiap detik mengingat pengkhianatan Rendra membuatnya merasa semakin hancur. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah pikiran muncul, mengapa aku harus terus terpuruk karena orang yang tidak pernah menghargai aku. Pikiran itu seperti tamparan keras yang membangunkannya dari tidur panjang. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kembali. Langkah pertama Fatimah adalah memberanikan diri pergi keluar rumah. Ia mendaftar ke sebuah pusat kebugaran yang sederhana, meski perasaan malu terus menghantuinya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pelatih bernama Dina, wanita muda yang energik dan penuh semangat. Dina melihat rasa ragu di mata Fatimah, tetapi ia menyambutnya dengan senyuman hangat. Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil, ujar Dina. Kata-kata itu menggema di kepala Fatimah, memberikan keberanian untuk memulai perubahan. Hari-hari di gym menjadi perjuangan baru bagi Fatimah. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan pekerjaan rumah kini dipaksa untuk bergerak lebih intens. Rasa sakit di ototnya seringkali membuatnya ingin menyerah, tetapi setiap kali ia mengingat penghinaan dan pengkhianatan Rendra, semangatnya kembali menyala. Aku tidak melakukan ini untuk dia, bisiknya pada diri sendiri, aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Selain berolahraga, Fatimah mulai memperhatikan pola makannya. Ia belajar memasak makanan sehat dari video daring dan menghindari kebiasaan lamanya yang sering menghibur diri dengan makanan. Meski perubahan itu tidak instan, Fatimah mulai merasakan hasilnya. Dalam beberapa bulan, tubuhnya terasa lebih ringan, wajahnya lebih cerah, dan yang terpenting, kepercayaan dirinya perlahan kembali. Ia bahkan memberanikan diri mendaftar ke kelas pengembangan diri untuk mengejar mimpi lamanya, menjadi seorang desainer pakaian. Perubahan pada Fatimah tidak hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga dari cara ia membawa dirinya. Suatu hari, saat ia sedang mempresentasikan desainnya di depan kelas, seorang pria paruh baya bernama Ardan, yang kebetulan menjadi tamu pembicara, memperhatikannya dengan penuh minat. Ardan, seorang pengusaha sukses di bidang tekstil, terkesan dengan ide-ide segar Fatimah. Ia mendekatinya setelah kelas dan berkata, "Desain Anda memiliki potensi besar. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda." Pertemuan dengan Ardan menjadi titik balik bagi Fatimah. Ia tidak hanya mendapatkan dukungan profesional, tetapi juga menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Ardan sering memuji kecerdasannya, membuat Fatimah merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Meski awalnya ragu untuk membuka hati lagi, perlahan Fatimah menyadari bahwa Ardan adalah sosok yang berbeda. Ia tidak hanya melihat kecantikan luar, tetapi juga kekuatan yang tumbuh di dalam diri Fatimah. Di suatu sore yang tenang, Fatimah berdiri di depan cermin, memandangi bayangan dirinya yang kini telah berubah. Tubuhnya yang dulu gempal kini ramping dan anggun, tetapi bukan itu yang membuatnya tersenyum. Ia tersenyum karena melihat seorang wanita yang akhirnya mencintai dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cukup. Di luar sana, ada masa depan baru yang menantinya, dan Fatimah siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Malam itu, Rendra duduk termenung di ruang tamu apartemennya yang mewah namun dingin. Sejak menikah dengan Maya, hidupnya memang berubah secara materi, tetapi entah mengapa, ia merasa hampa. Maya, wanita yang dulu ia pikir akan membawa warna dalam hidupnya, kini sering meninggalkannya sendirian dengan alasan pekerjaan atau acara sosial. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari Maya, "Aku menginap di rumah teman. Jangan tunggu aku." Rendra menghela napas panjang, menyadari ia mulai merindukan sesuatu yang dulu ia abaikan. Tanpa sadar,
Pikirannya melayang ke masa-masa bersama Fatimah. Ia teringat bagaimana wanita itu selalu memastikan sarapannya terhidang setiap pagi, bagaimana ia dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya, dan bagaimana senyumnya selalu menenangkan hati. Saat itu, Rendra tidak pernah menghargai perhatian kecil itu. Ia merasa Fatimah membosankan, tidak seperti Maya yang glamor dan penuh kejutan. Namun kini, ia bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar lebih baik? Rendra memutuskan untuk mencari tahu tentang Fatimah. Dengan mudah, ia menemukan akun media sosialnya, dan betapa terkejutnya ia melihat transformasi mantan istrinya. Dalam foto-foto itu, Fatimah tampak begitu berbeda. Tubuhnya kini langsing dan anggun, wajahnya bersinar dengan senyum percaya diri yang membuat Rendra tertegun. Namun, yang paling menusuk hatinya adalah foto Fatimah bersama seorang pria tampan, terlihat bahagia dalam sebuah acara. Siapa dia? Pikir Rendra dengan hati yang berdebar. Penasaran, Rendra mulai mencari tahu lebih jauh. Ia mengetahui bahwa pria itu adalah Ardan, seorang pengusaha sukses yang kini menjadi suami Fatimah. Hati Rendra seperti ditusuk pisau. Dia benar-benar telah melupakan aku, bisiknya pelan. Ia teringat betapa dulu ia menganggap Fatimah tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Namun kini, kenyataannya jauh dari itu. Fatimah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi wanita yang lebih kuat dan bahagia. Suatu hari, Rendra memberanikan diri mengunjungi toko pakaian milik Fatimah, yang kini semakin populer. Saat ia tiba, hatinya berdegup kencang melihat Fatimah yang sedang berbincang dengan pelanggan. Ia terlihat begitu elegan, mengenakan pakaian rancangannya sendiri yang memperlihatkan keanggunan dan kepercayaan dirinya. Fatimah melihat Rendra dari kejauhan, dan untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Namun, Fatimah hanya memberikan senyuman sopan tanpa sedikit pun emosi yang dulu pernah ia tunjukkan. Setelah pelanggan pergi, Rendra mencoba mendekati Fatimah. "Fatimah, aku hanya ingin tahu kabarmu," ucapnya ragu. Fatimah tersenyum tipis. "Aku baik, Rendra. Terima kasih sudah bertanya," jawabnya singkat namun tegas. Rendra mencoba mencari kata-kata untuk melanjutkan percakapan, tetapi ia merasa kecil di hadapan wanita yang kini jauh lebih berwibawa daripada dirinya. Aku menyesal atas semua yang terjadi," gumamnya. Fatimah hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, Rendra. Masa lalu sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu." Mendengar kata-kata itu, Rendra merasa lega sekaligus teriris. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki segalanya, tetapi melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Fatimah, ia tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuknya di hati wanita itu. Sebelum pergi, ia melihat sebuah penghargaan di dinding toko, penghargaan untuk pencapaian bisnis Fatimah. Di bawahnya, ada foto Fatimah dan Ardan, tersenyum bahagia. Rendra tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ketika Rendra keluar dari toko, langkahnya terasa berat. Ia sadar bahwa kesalahan terbesarnya adalah tidak pernah menghargai berlian yang ia miliki saat itu. Kini, ia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Sementara itu, di dalam toko, Fatimah memandang ke arah pintu dengan senyum lega. Ia tahu bahwa babak paling menyakitkan dalam hidupnya kini benar-benar telah berakhir. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia kembali menjalani harinya, melangkah menuju masa depan yang cerah bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Di bawah sinar mentari pagi, Fatimah sibuk mempersiapkan peluncuran koleksi pakaian terbarunya. Dengan bantuan Ardan, yang kini menjadi mitra sekaligus pendukung terbesarnya, bisnis Fatimah telah berkembang pesat. Ia bahkan menerima undangan untuk memamerkan karyanya di ajang internasional. Fatimah tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sedemikian drastis sejak hari-hari kelam bersama Rendra. Kini, ia berdiri di atas kaki sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargainya. Namun, ada sedikit guncangan di hari besar itu. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenalnya,
Pesan itu berbunyi, "Aku ingin bicara. Ini penting. Tolong beri aku kesempatan." Fatimah tahu itu dari Rendra. Ia merasa hatinya sedikit bergetar, tetapi bukan karena cinta atau kerinduan, melainkan karena ingatan akan masa lalunya yang kelam. Dengan tenang, ia menghapus pesan itu dan kembali fokus pada kegiatannya. Ketika acara peluncuran berlangsung, Fatimah berjalan di atas panggung dengan anggun, mengenakan salah satu rancangan terbaiknya. Di antara para tamu, Ardan berdiri di barisan depan, memberikan senyuman penuh kebanggaan. Namun, di sudut ruangan, tanpa disadari siapapun, Rendra hadir sebagai tamu tak diundang. Ia duduk diam, menyaksikan wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri dengan penuh percaya diri. Setiap langkah Fatimah di atas panggung adalah seperti duri yang menusuk hati Rendra, membuatnya semakin menyesal atas keputusan bodohnya di masa lalu. Setelah acara selesai, Fatimah berdiri di dekat pintu, melayani tamu-tamu yang ingin mengucapkan selamat. Ketika Rendra mendekat, ia mencoba menyusun kata-kata di kepalanya. Namun, saat Fatimah menatapnya, ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi ketenangan yang membuat Rendra tahu bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Fatimah. "Fatimah, aku hanya ingin bilang, aku bangga padamu," ujar Rendra pelan. Fatimah tersenyum tipis, lalu menjawab, "Terima kasih, Rendra. Aku harap kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Jawaban itu membuat Rendra sadar bahwa ia telah sepenuhnya kehilangan wanita itu. Fatimah tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia bukan lagi wanita yang bergantung pada cinta dan pengakuan orang lain. Fatimah kini adalah sosok yang mandiri, yang tahu betul nilai dirinya. Dengan hati yang berat, Rendra meninggalkan tempat itu, membawa pulang penyesalan yang tidak akan pernah terhapus. Di sisi lain, malam itu adalah awal baru bagi Fatimah. Bersama Ardan, ia merayakan keberhasilannya dengan makan malam sederhana di rumah mereka. "Aku tidak percaya sejauh ini aku telah melangkah," kata Fatimah sambil memandangi Ardan. Ardan menggenggam tangannya dan menjawab, "Kamu adalah inspirasi, Fatimah. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalananmu." Fatimah merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kehancuran rumah tangga Rendra tersebar. Maya, yang selama ini ia puja, ternyata hanya mengejar kekayaannya. Setelah membawa kabur sebagian besar hartanya, Maya menghilang tanpa jejak. Rendra kini hidup dalam kesepian, menanggung hutang besar dan kehilangan pekerjaan karena skandal yang mencoreng namanya. Di tengah keterpurukan itu, ia sering memikirkan Fatimah, wanita yang dulu ia tinggalkan demi ilusi kebahagiaan yang palsu. Sementara itu, Fatimah terus melangkah maju. Bersama Ardan, ia tidak hanya membangun keluarga yang penuh cinta, tetapi juga menjadi panutan bagi banyak wanita yang pernah merasa tidak berharga. Fatimah tahu bahwa luka di masa lalu telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Dan di setiap langkah yang ia ambil, ia merasa bahwa hidup telah membayarnya dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia impikan. Beberapa bulan setelah peluncuran koleksi terbarunya, Fatimah sibuk mempersiapkan acara amal yang diadakan oleh komunitas desainer yang ia ikuti. Acara tersebut bertujuan membantu para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan membutuhkan dukungan untuk bangkit. Fatimah merasa ini adalah panggilan hatinya, karena ia tahu persis bagaimana rasanya merasa terpuruk dan kehilangan arah. Dengan dukungan penuh dari Ardan, acara tersebut dirancang untuk menjadi sebuah momen inspiratif bagi banyak orang. Hari itu, Fatimah tampil anggun dengan gaun hasil rancangannya sendiri. Ia memberikan pidato pembukaan di depan ratusan tamu undangan. Dengan suara lembut tapi tegas, ia menceritakan sedikit tentang perjalanan hidupnya tanpa menyebut nama Rendra. "Kadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga untuk menyadari bahwa sebenarnya, kita sendiri adalah hadiah terbesar dalam hidup ini," ucapnya. Tepuk tangan meriah mengiringi pidatonya, sementara di sudut ruangan,
seseorang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu Rendra, yang sekali lagi datang tanpa undangan. Rendra tidak tahu apa yang membawanya ke acara itu. Mungkin rasa rindu, mungkin penyesalan, atau sekadar ingin melihat Fatimah sekali lagi. Ia berdiri di antara kerumunan, merasa seperti bayangan di tengah cahaya yang begitu terang. Setiap kata dari pidato Fatimah seperti pisau yang menorehkan kenyataan pahit tentang kebodohannya. Ketika acara hampir selesai, Rendra memberanikan diri mendekati Fatimah. Kali ini, ia tahu apa yang harus ia katakan. Fatimah yang sedang berbincang dengan tamu lain terkejut melihat Rendra berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak lebih tua, lelah, dan penuh penyesalan. "Fatimah, bolehkah aku bicara sebentar?" tanyanya dengan nada rendah. Fatimah mengangguk sopan, lalu mempersilakannya ke sudut yang lebih sepi. "Aku tidak akan lama," Rendra memulai, "aku hanya ingin meminta maaf. Untuk semuanya, untuk rasa sakit yang aku buat, untuk semua pengabaian. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkan maafmu." Fatimah mendengarkan dengan tenang. Ia menghela napas sebelum menjawab, "Rendra, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin hidup dengan membawa dendam. Tapi aku harap, kamu juga belajar untuk memaafkan dirimu sendiri." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi penuh kekuatan. Rendra merasa dadanya sesak, bukan karena kebencian, melainkan karena kenyataan bahwa Fatimah telah benar-benar melepaskannya, sementara ia masih terbelenggu oleh rasa bersalah. Rendra mencoba melanjutkan, Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku bangga melihat apa yang telah kamu capai. Kamu berhak mendapatkan semua ini." Fatimah tersenyum. "Terima kasih, Rendra. Aku harap kamu juga menemukan kedamaian dalam hidupmu." Ia lalu melirik ke arah Ardan yang berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka dengan tenang. "Aku harus kembali ke suamiku," ujar Fatimah sambil menatap Rendra dengan tatapan tulus. Saat Fatimah berjalan pergi, Rendra merasa seperti ditinggalkan untuk kedua kalinya, tetapi kali ini dengan cara yang lebih nyata. Ia tahu, itu adalah pertemuan terakhir mereka. Fatimah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, dan ia harus menerima kenyataan itu. Dengan langkah berat, Rendra meninggalkan acara tersebut, membawa pulang kenangan yang akan terus menghantuinya. Malam itu, Fatimah dan Ardan duduk di balkon rumah mereka, menikmati udara segar. Ardan, yang sejak awal memperhatikan pertemuan Fatimah dengan Rendra, berkata dengan lembut, "Kamu sudah melakukan hal yang benar." Fatimah menggenggam tangan Ardan dan tersenyum. "Aku sudah menutup bab itu, dan aku bersyukur punya kamu di bab baru ini." Di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Fatimah merasa hidupnya kini telah sempurna, bebas dari luka, penuh cinta, dan sepenuhnya miliknya. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Rendra, kehidupan Fatimah kembali berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia dan Ardan kini tengah mempersiapkan perjalanan ke Paris untuk menghadiri acara fashion internasional, sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil baginya. Namun, di tengah kegembiraan itu, berita tentang Rendra kembali mencuat ke permukaan. Ia dikabarkan jatuh ke dalam masalah keuangan yang semakin parah setelah Maya membawa kabur sisa hartanya. Rumah dan asetnya telah disita, dan ia tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota. Berita itu sampai ke telinga Fatimah melalui seorang teman lama. Meski hatinya telah sembuh, ada rasa iba yang muncul. Bagaimanapun, Rendra adalah bagian dari masa lalunya. "Apa kamu ingin membantunya?" tanya Ardan saat Fatimah menceritakan hal itu. Fatimah terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak ingin melibatkan diri lagi. Membantunya tidak akan mengubah apapun, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Ardan mengangguk, memahami keputusan istrinya. Namun, takdir seakan memiliki cara untuk menguji hati. Saat Fatimah sedang keluar untuk membeli bahan untuk koleksi barunya, ia secara tak sengaja bertemu dengan Rendra di sebuah pasar kecil. Wajah Rendra tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan pakaian yang kusut dan mata yang kosong. Ia tampak sedang bernegosiasi dengan seorang pedagang untuk membeli makanan murah.
Fatimah berhenti sejenak, hatinya bergetar melihat sosok yang begitu berbeda dari pria yang dulu pernah menjadi suaminya. Rendra juga melihat Fatimah. Ia tertegun, wajahnya memerah karena malu. "Fatimah," ucapnya pelan, hampir berbisik. Fatimah mengangguk sopan, tetapi tidak mendekat. Rendra mencoba mengangkat tas belanjaannya, tetapi tubuhnya yang tampak lemah membuatnya hampir terjatuh. Tanpa pikir panjang, Fatimah melangkah mendekat dan membantunya. "Terima kasih," kata Rendra dengan suara serak. Ada jeda hening di antara mereka sebelum Fatimah bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Rendra?" Rendra tersenyum pahit. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat, meski jelas kebohongan itu terpampang di wajahnya. Fatimah tidak ingin menekan lebih jauh. "Aku harap kamu bisa menjaga dirimu," katanya dengan nada tulus sebelum beranjak pergi. Rendra memandangi punggung Fatimah yang menjauh, merasa bahwa itu adalah bukti terakhir dari kebaikan hati seorang wanita yang pernah ia abaikan. Malamnya, Fatimah menceritakan kejadian itu kepada Ardan. "Apakah aku terlalu lembut padanya?" tanya Fatimah. Ardan tersenyum hangat. "Tidak. Kamu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang jauh lebih baik dari masa lalu yang pernah menyakitimu," jawabnya. Fatimah menghela napas lega. Ia tahu, kebaikan adalah cara terbaik untuk menutup babak terakhir dalam hubungannya dengan Rendra. Hari-hari berlalu, dan Fatimah semakin sibuk mempersiapkan perjalanannya ke Paris. Ia tahu bahwa masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dilupakan, tetapi itu juga bukan sesuatu yang harus terus dihidupi. Di balik luka-luka itu, ada pelajaran yang membentuknya menjadi wanita yang kuat dan berdaya. Ia memilih untuk fokus pada masa depan, pada keluarga kecilnya bersama Ardan, dan pada mimpi-mimpi yang kini telah menjadi nyata. Di sisi lain, Rendra memulai perjalanan barunya dalam kesendirian. Meski hatinya dipenuhi penyesalan, ia mencoba untuk bangkit meskipun perlahan. Pertemuan terakhirnya dengan Fatimah menjadi pengingat bahwa ia pernah memiliki sesuatu yang indah tetapi gagal ia jaga. Kini, ia hanya bisa berharap, meski dari kejauhan, bahwa Fatimah akan terus bersinar dalam hidupnya yang baru. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa kebahagiaan Fatimah adalah cahaya yang tidak akan pernah bisa ia padamkan. Paris menyambut Fatimah dan Ardan dengan angin dingin yang membawa aroma musim semi. Mereka tiba di kota itu untuk menghadiri Paris Fashion Week, sebuah acara yang selama ini hanya menjadi mimpi Fatimah. Ketika berdiri di depan gedung megah tempat acara itu berlangsung, Fatimah menggenggam tangan Ardan erat. "Aku tidak percaya aku ada di sini," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Ardan tersenyum hangat. "Ini adalah hasil kerja kerasmu. Nikmati setiap momennya," balasnya. Malam itu, koleksi rancangan Fatimah dipamerkan di atas panggung yang dikelilingi oleh para tokoh penting dunia mode. Setiap model yang melangkah di atas runway membawa pesan tentang keberanian, kekuatan, dan transformasi. Di antara sorak-sorai penonton, Fatimah merasa dadanya penuh dengan rasa syukur. Ia teringat bagaimana dirinya yang dulu, wanita yang sering merasa tidak cukup baik, kini telah menemukan dirinya yang sejati. Setelah acara selesai, seorang editor majalah mode terkenal menghampiri Fatimah. "Rancangan Anda luar biasa. Ada cerita yang kuat di setiap detailnya," puji editor itu. Fatimah tersenyum. "Terima kasih. Setiap desain saya memang terinspirasi oleh perjalanan hidup saya," jawabnya dengan rendah hati. Pembicaraan itu berlanjut, dan Fatimah pun menerima tawaran untuk tampil dalam edisi khusus majalah tersebut, sesuatu yang akan semakin mengukuhkan namanya di dunia mode internasional. Di tengah kebahagiaan itu, Fatimah tidak bisa melupakan Ardan. Saat mereka kembali ke hotel, Fatimah memberikan sebuah hadiah kecil untuk suaminya, sebuah dasi dengan pola yang dirancang sendiri. "Ini tidak seberapa dibandingkan semua yang sudah kamu lakukan untukku," kata Fatimah. Ardan mengambil dasi itu, lalu memeluknya erat. "Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku, Fatimah. Melihatmu bahagia sudah lebih dari cukup bagiku," ucapnya. Air mata Fatimah mengalir,
tapi kali ini karena kebahagiaan yang melimpah. Namun, di tengah malam yang tenang itu, Fatimah menerima sebuah pesan. Dari nomor tidak dikenal, pesan itu berbunyi, "Aku melihat berita tentang pencapaianmu. Aku sangat bangga padamu. Maaf aku mengganggumu lagi, Rendra." Fatimah menatap layar ponselnya lama, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk masa lalu dalam hidupnya. Sementara itu, di kota kecil tempat Rendra kini tinggal, ia membaca berita tentang kesuksesan Fatimah di Paris. Hatinya dipenuhi campuran emosi, kebanggaan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa Fatimah telah mencapai sesuatu yang jauh melampaui kehidupannya, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dalam keheningan malam, ia menulis surat yang tidak pernah ia kirimkan, "Fatimah, aku mendoakan kebahagiaanmu. Kamu pantas mendapatkan segalanya. Terima kasih telah mengajariku arti kehilangan." Hari-hari di Paris menjadi momen paling berharga bagi Fatimah dan Ardan. Mereka menghabiskan waktu menjelajahi kota, berbagi tawa, dan merencanakan masa depan bersama. Fatimah merasa hidupnya kini lengkap, penuh dengan cinta dan pencapaian. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang pernah ditinggalkan, tetapi sebagai wanita yang berhasil bangkit dan menaklukkan dunia. Saat pesawat mereka kembali ke tanah air, Fatimah menatap Ardan yang tertidur di sampingnya. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui, rasa sakit, perjuangan, dan akhirnya kebahagiaan. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang pertama kali mencintaimu, tetapi tentang siapa yang bertahan bersamamu hingga akhir. Dengan hati yang penuh kedamaian, ia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah sampai di tempat yang seharusnya." Setelah pulang dari Paris, Fatimah kembali disibukkan dengan berbagai undangan dan kolaborasi besar di dunia mode. Nama Fatimah Arsy kini telah menjadi ikon yang disegani. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang teman lama. Rendra, pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya, kini dirawat di rumah sakit karena gangguan kesehatan serius. Berita itu membuat Fatimah terdiam. Meski tidak lagi menyimpan dendam, ia tak bisa menahan rasa iba. Ardan, yang mendengar kabar itu dari Fatimah, memandang istrinya dengan lembut. "Kalau kamu ingin menjenguknya, aku mendukungmu. Itu tidak akan mengubah apapun antara kita," katanya. Fatimah mengangguk pelan. "Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Dia pernah menjadi bagian dari hidupku, bagaimanapun juga." Dengan hati yang berat, Fatimah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Fatimah menemukan Rendra terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya tampak jauh lebih kurus dan penuh gurat kelelahan. Ketika matanya bertemu dengan Fatimah, ia tersenyum tipis. "Aku tidak percaya kamu benar-benar datang," katanya dengan suara serak. Fatimah duduk di kursi di sampingnya, berusaha menahan air mata. "Bagaimana kondisimu?" tanyanya lembut. Rendra menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku baik, sejauh ini. Hanya lelah, mungkin ini akibat dari semua kesalahan yang pernah aku buat," ujarnya dengan nada pahit. Ada keheningan sejenak di antara mereka sebelum Rendra melanjutkan, "Fatimah, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah memaafkan aku. Dan aku ingin minta maaf lagi, untuk semua yang aku lakukan. Aku bodoh meninggalkanmu dulu." Fatimah tersenyum samar. "Rendra, semua itu sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu. Aku harap kamu juga memaafkan dirimu sendiri," katanya. Namun, ia bisa melihat penyesalan yang begitu dalam di mata Rendra, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah hilang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa, Fatimah. Karena kehilanganmu adalah hal terbesar yang tidak pernah bisa aku perbaiki," ujar Rendra lirih. Malam itu, Fatimah menghabiskan beberapa jam di rumah sakit, mendengarkan cerita Rendra tentang hidupnya setelah mereka berpisah. Ia menyadari bahwa Rendra kini adalah pria yang sangat berbeda, seseorang yang telah belajar banyak dari rasa sakit dan kehilangan. Sebelum pulang,
Fatimah berkata, "Aku berharap kamu cepat sembuh, Rendra. Dan ingat, hidup selalu memberi kesempatan kedua, jika kamu mau mencoba." Ketika kembali ke rumah, Ardan menyambutnya dengan pelukan hangat. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Ardan. Fatimah menghela napas lega. "Aku merasa lega. Aku merasa sudah menutup semua bab yang pernah terbuka dalam hidupku," jawabnya. Ardan tersenyum, tahu bahwa istrinya kini telah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Fatimah menerima kabar bahwa Rendra telah meninggal dunia. Meski merasa sedih, Fatimah tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk melepaskan masa lalu dengan cara yang baik. Dalam hati, ia berdoa agar Rendra menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Fatimah melangkah maju, memeluk hidupnya yang kini penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan bersama Ardan. Ia tahu bahwa masa lalunya adalah bagian penting dari perjalanan yang membentuknya menjadi dirinya yang sekarang kuat, mandiri, dan sepenuhnya bahagia. Fatimah bangkit dari tempat tidur lebih awal dari biasanya. Ia tahu, suaminya, Rendra, sangat memperhatikan sarapan yang terhidang sempurna setiap pagi. Meski tubuhnya lelah karena begadang menjahit pakaian pesanan demi menambah penghasilan keluarga, Fatimah tetap menyempatkan diri memasak makanan kesukaan Rendra. Ia tersenyum kecil sambil memandang sepiring nasi goreng dan telur mata sapi yang baru saja ia susun rapi. Setidaknya, ini bisa membuatnya senang, gumamnya, meski dalam hati ia tahu, usahanya seringkali tak dihargai. Ketika Rendra turun dari kamar, wajahnya datar, tanpa senyuman seperti biasa. Ia hanya melirik sarapan di meja, lalu duduk sambil menggulir layar ponselnya. Fatimah memperhatikan dengan cermat, berharap ada komentar positif darinya. "Nasi goreng lagi, apa kamu nggak bisa coba masak sesuatu yang lebih kreatif?" ujar Rendra sambil menghela napas. Fatimah tersenyum tipis, menahan sakit di hatinya. "Maaf, Mas. Besok aku coba masak yang lain," jawabnya lembut. Namun, tatapan kosong Rendra membuat Fatimah sadar, usahanya tidak lagi berarti. Hari itu, Rendra pulang lebih larut dari biasanya. Fatimah mencoba menghubunginya, tapi panggilannya tidak diangkat. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, aroma parfum asing menyertainya. Fatimah tidak berkata apa-apa, tapi hatinya berdebar kencang. Ia mencoba bertanya dengan hati-hati, "Mas, tadi kerja lembur ya?" Rendra hanya menjawab singkat, "Iya, capek banget." Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, ia langsung masuk ke kamar. Fatimah merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia menolak mempercayai pikirannya sendiri. Beberapa hari berlalu, dan jarak di antara mereka semakin terasa. Rendra lebih sering pulang larut dan menghindari percakapan. Suatu malam, Fatimah menemukan setumpuk tagihan yang belum terbayar. Dengan hati-hati, ia mencoba membicarakannya dengan Rendra. Namun, respons suaminya membuat hatinya semakin hancur. "Aku capek, Fatimah. Jangan bikin rumah ini tambah ribet. Kalau kamu nggak bisa bantu, jangan banyak tanya." Kata-kata itu menamparkan Fatimah, yang selama ini mengorbankan segalanya demi kebahagiaan Rendra. Puncaknya terjadi ketika Fatimah tanpa sengaja melihat pesan di ponsel Rendra. Sebuah pesan mesra dari seorang wanita bernama Maya, lengkap dengan foto mereka berdua sedang makan malam di restoran mewah. Air mata Fatimah jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Saat Rendra masuk ke ruangan, ia tahu bahwa segalanya akan berubah. "Kamu sudah tahu, ya?" tanya Rendra dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Fatimah mencoba menenangkan dirinya. "Mas, kenapa? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berusaha?" Rendra hanya menggelengkan kepala. "Kamu terlalu baik, Fatimah. Tapi aku butuh seseorang yang bisa bikin hidupku lebih berwarna." Jawaban itu menghancurkan Fatimah. Setelah bertahun-tahun ia memberikan segalanya, Rendra hanya melihat kekurangannya. Fatimah merasa dunianya runtuh, tapi ia tetap menahan tangis, tidak ingin menunjukkan kelemahannya.
Esok harinya, Rendra meminta berpisah. Dengan hati yang hancur, Fatimah menandatangani surat cerai. Ia tidak memohon, tidak memarahi, hanya menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah untuk tidak membiarkan rasa sakit ini mengalahkan dirinya. Saat Rendra meninggalkan rumah, Fatimah berdiri di depan pintu, menyaksikan pria yang dulu ia cintai berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di malam yang sunyi itu, Fatimah menatap bayangannya di cermin. Tubuhnya yang gempal, wajahnya yang lelah, semua terlihat begitu asing. "Mungkin aku tidak sempurna," bisiknya, "tapi aku masih punya harapan untuk berubah." Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sepeninggal Rendra, rumah yang dulu dipenuhi canda dan obrolan kini terasa kosong. Fatimah duduk termenung di sudut ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Dalam gambar itu, senyum lebar menghiasi wajahnya, seolah dunia adalah tempat paling bahagia. Namun kini, senyuman itu seperti ejekan yang pahit. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan bingkai foto itu dan menyimpannya di dalam lemari. "Sudah cukup," gumamnya, meski hatinya masih dipenuhi luka. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Fatimah mencoba mengisi waktu dengan pekerjaan menjahitnya, tetapi pikirannya terus melayang ke masa lalu. Setiap detik mengingat pengkhianatan Rendra membuatnya merasa semakin hancur. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah pikiran muncul, mengapa aku harus terus terpuruk karena orang yang tidak pernah menghargai aku? Pikiran itu seperti tamparan keras yang membangunkannya dari tidur panjang. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kembali. Langkah pertama Fatimah adalah memberanikan diri pergi keluar rumah. Ia mendaftar ke sebuah pusat kebugaran yang sederhana, meski perasaan malu terus menghantuinya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pelatih bernama Dina, wanita muda yang energik dan penuh semangat. Dina melihat rasa ragu di mata Fatimah, tetapi ia menyambutnya dengan senyuman hangat. "Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil," ujar Dina. Kata-kata itu menggema di kepala Fatimah, memberikan keberanian untuk memulai perubahan. Hari-hari di gym menjadi perjuangan baru bagi Fatimah. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan pekerjaan rumah kini dipaksa untuk bergerak lebih intens. Rasa sakit di ototnya seringkali membuatnya ingin menyerah, tetapi setiap kali ia mengingat penghinaan dan pengkhianatan Rendra, semangatnya kembali menyala. "Aku tidak melakukan ini untuk dia," bisiknya pada diri sendiri, "aku melakukan ini untuk diriku sendiri." Selain berolahraga, Fatimah mulai memperhatikan pola makannya. Ia belajar memasak makanan sehat dari video daring dan menghindari kebiasaan lamanya yang sering menghibur diri dengan makanan. Meski perubahan itu tidak instan, Fatimah mulai merasakan hasilnya. Dalam beberapa bulan, tubuhnya terasa lebih ringan, wajahnya lebih cerah, dan yang terpenting, kepercayaan dirinya perlahan kembali. Ia bahkan memberanikan diri mendaftar ke kelas pengembangan diri untuk mengejar mimpi lamanya, menjadi seorang desainer pakaian. Perubahan pada Fatimah tidak hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga dari cara ia membawa dirinya. Suatu hari, saat ia sedang mempresentasikan desainnya di depan kelas, seorang pria paruh baya bernama Ardan, yang kebetulan menjadi tamu pembicara, memperhatikannya dengan penuh minat. Ardan, seorang pengusaha sukses di bidang tekstil, terkesan dengan ide-ide segar Fatimah.